Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto yang ditemui di Istana Negara, Jakarta Kamis siang mengatakan, kementerian yang dipimpinnya sudah menyusun paket kebijakan fiskal jilid 2 dan akan segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Paket kebijakan fiskal tersebut diharapkan bisa menjadi stimulus bagi sektor-sektor ekonomi yang paling mengalami tekanan setelah WHO menetapkan penularan COVID-19 sebagai kasus pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia mengingatkan seluruh negara agar bersiap menghadapi dampak yang muncul dari penyebaran COVID-19 yang semakin tidak terkendali. Di dalam pasal 21 paket kebijakan fiskal jilid 2 tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan bidang manufaktur. Dengan adanya kemarin sudah diumumkan oleh WHO pandemi, itu yang utama sektor manufaktur, sudah tourism. Jadi paket yang kedua ini kami persiapkan untuk sektor manufaktur. Kan kemarin para wisata sudah mendapatkan kemudahan pajak hotel dan restoran di daerah yang besarnya 10%, nilainya kira-kira 3,3 triliun. Nah sekarang kita sedang mempersiapkan yang sektor manufaktur, kemarin sudah dirapatkan. Sementara pasal 25 kebijakan tersebut diperuntukkan bagi industri pariwisata yang sebelumnya sudah mendapatkan insentif di daerah, berupa kemudahan pajak hotel dan restoran sebesar 10%. Soal investasi ekonomi dalam jangka waktu menengah, Bu, ada antisipasi dari pengusaha, Bu, menghadapi ketidakpastian pasar belakangan ini, Bu? Ya, semuanya sekarang seperti kalau kita sebutkan stuck, itu kan kelihatannya kita pesimis sekali ya, tetapi yang lebih optimis lah kita sebut wait and see. Jadi teman-teman sekarang ini dengan kondisi yang tiba-tiba harus kadang-kadang di tengah waktu itu ada stuck, IHSG nggak berjalan, itu yang terjadi saat ini ya Mas. Nah ini yang saya berharap bahwa ini jangan sampai ada spekulan juga bahwa mengambil keuntungan-keuntungan di situasi seperti ini. Banyak yang nilai sahamnya sudah menjerit. Nah ini yang mudah-mudahan pemerintah lah yang akan intervensi di sini. Oke. Dengan terputusnya koneksi transportasi khususnya Bu, ke luar negeri, apakah ada pengaruhnya juga, Bu? Apalagi dengan China dan Korea ya? Ya, kita mengkhawatirkan cuma di dalam produk-produk yang lebih kepada satu bahan baku dan kedua pangan. Yang kita mengkhawatirkan kondisi ini akan mempengaruhi stok nasional. Tapi kondisinya terakhir kami dapat bahwa ternyata di Indonesia sendiri untuk produk-produk pangan masih bisa mengatasinya, dan sesegera mungkin izin-izin import yang memang untuk produksi dan untuk pemerintah sedang memberikan regulasi percepatan. Insya Allah ini akan membuat kondisi stabil. Saya juga baca beberapa artikel berita, Bu, soal industri kecil yang lumayan terancam nih dari segi bisnis dan juga para pekerjanya. Apakah itu Ibu mendengar juga, Bu, dan terjadi di Jakarta ini, Bu? Kalau industri kecil, kalau yang khususnya di bidang pangan, mengolah makanan itu, mereka banyak juga yang membuat inovasi-inovasi. Saat ini mereka yang bisnis online malah terjadi kenaikan. Nah, kenaikannya bahkan ada yang sampai 30%, Mas. Nah, ini yang mungkin hukum Pareto terjadi ya. Ada yang merasa dirugikan, tapi alhamdulillah ada pengusaha-pengusaha UMKM yang pada saat ini lagi mengalami kenaikan. Contoh, ada banyak pengusaha-pengusaha yang tadinya hanya membuat masker hitungan 10, 20,
Itu yang masker itu dijahit ya, jadi bisa diulang dipakainya setelah dicuci gitu. Nah itu aja peningkatan, itu salah satu contohnya. Kemudian produk-produk makanan, mereka sekarang melakukan dengan sistem online. Itu juga ada peningkatan karena orang tidak mau belanja ke tempat-tempat tertentu, terus akhirnya mereka menggunakan online. Jadi insya Allah produk-produk UMKM bisa terbantu juga sebagian dari yang memang terpengaruh dengan dampak ini. Kita kembali lagi di Generasi Mecin. Saya mau nanya lagi ke Pak Arief. Kemarin Pak Gubernur sempat ada statement, Pak, kalau bahan pangan itu harus sampai ke rumah tangga, bukan cuma sampai ke pasar. Nah, bagaimana memastikan ini semua, Pak? Saya akan nanti menyampaikan kepada publik Jakarta, bersiap-siap. Repotnya kendaraan tadi pagi itu bukan apa-apa dibanding potensi kerepotan kita hari-hari ke depan. Ancang-ancang sekarang. Ketika kita mendengar instruksi dari Bapak Presiden, bekerja di rumah, itu harus kita bayangkan penyiapan di lapangannya. Karena bekerja di rumah itu gampang kalau rumahnya ada 5 kamar, ada 3 kamar. Kalau rumahnya 1 kamar tapi bersepuluh, bekerja di rumah itu rumit. Kita akan merasakan itu nanti. Pangan, kebutuhan pangan harus kita siapkan. Jadi ini contoh, Bapak Ibu terjemahkan. Ada 3 urusan yang menurut saya penting untuk ditangani oleh tim tanggap. 1, kesehatan. Siapkan betul bagaimana kita bisa mendukung seluruh aparatur medis kita. Yang kedua adalah pasokan pangan. Bagaimana pasokan pangan itu bisa menjangkau rumah tangga, bukan pasokan pangan sampai ke pasar. Kalau kondisi normal, pasokan pangan sampai ke pasar induk. Kalau sekarang sampai ke rumah tangga. Saat isolasi, bagaimana pangan bisa sampai di setiap rumah yang diisolasi. Yang ketiga, pergerakan penduduk, mobilitas penduduk. Bagaimana mobilitas penduduk diatur di kita. Siapa boleh bergerak kemana, siapa tidak boleh bergerak. Siapa tinggal, siapa tidak. Iya, kita punya beberapa program. Program ini kan juga semua masih berjalan. Kemudian online shopping juga masih berjalan. Jadi ada 2. Kalau distribusinya yang offline jelas, kalau kita masuk ke pasar-pasar modern, pasar tradisional, kita sudah siapkan semua service level, kita jaga 100%. Sudah ada kerjasama ya? Iya. E-commerce berarti yang Pak Arief ya? Iya, e-commerce sudah kita bekerja sama dengan teman-teman di online shop, dan nggak terlalu sulit karena kan nggak perlu di-maintain dengan suhu tertentu gitu. Kecuali kalau daging tuh Budiana kan beliau harus maintain di -20 gitu. Ya, Pak Arief, kemarin ada statement juga kalau ini akan diperpanjang sampai 29 Mei, Pak, yang berarti sampai setelah Lebaran. Selama 2 bulan stok pangan bisa dipastikan benar-benar aman nih, berarti Pak Arief. Iya, kalau kita melihat sebenarnya khusus beras itu sangat aman. Jadi nomor satu saya rasa semua setuju bahwa karena beras itu berkontribusi 27% national inflation. Kemudian Jakarta ini menjadi sangat penting karena sekarang Bank Indonesia sudah mengukur bukan hanya 20%, tetapi 27% berkontribusi buat nasional. Jadi betapa pentingnya Bu Diana, Kadin DKI, kemudian BUMD, BUMN Pangan di Jakarta itu berkontribusi. Dan kita harusnya menjadikan hari ini COVID-19 ini sebagai challenge untuk kita kalau mau naik kelas gitu. Maksud saya begini, kalau dalam kondisi sulit seperti ini, tadi Bu Diana juga udah sampaikan kita hand in hand, kemudian bisa keluar dari tanda kutip krisis ya. Ke depan itu kita akan lebih hebat lagi gitu.
Dan di Indonesia ini harusnya challenge yang diambil adalah ini waktunya kita memenuhi kebutuhan kita sendiri dari dalam negeri. Kalau saya rasa Bu Diana juga setuju. Kenapa? Karena market kita di Indonesia ini luar biasa. Lebih dari 250 juta orang, ya. Kemudian kalau ada band dari luar, kemarin kan kita kan ketakutan kan kalau kita nggak mau import, contohnya ayam dari Brasil karena kita kalah dengan WTO segala macam. Ya ini pemenuhan dalam negeri saatnya hari ini digenjot, begitu ya. Hanya teman-teman ini kita semua harus memperhatikan harga pokok produksi. Kemudian kalau di pertanian biasanya post harvest. Kemudian kita harus punya teknologi untuk memperpanjang shelf life. Nah, Bu Diana tuh udah melakukannya tuh kalau di industri sapi ya, sapi karkas gitu ya. Misalnya sudah menggunakan cold room. Kemudian kalau di pertanian bisa menggunakan control atmosphere storage gitu. Nah, kita harusnya sudah mengembangkan itu sehingga memperpanjang shelf life dari produk-produk yang memang biasanya tidak terlalu lama. Untuk memastikan bahan pokok ini masih aman, pemirsa, saya mau like sambil makan. Ya, kita break dulu nggak nih? Kita break sebentar, jangan kemana-mana pemirsa. Kita sambil break, masuknya di rumah jadi sambil santai. Mohon izin Pak, saya sambil makan nggak apa-apa ya Pak? Kita memastikan bahan ini masih aman di DKI Jakarta ya Pak? Iya, silakan. Oke. Jangan kemana-mana pemirsa, kita balik lagi di Generasi Mecin habis yang satu ini. Apakah